Rizik. Dari kami akan mengadakan podcast bersama saudara Aldi ya. Podcast ini berjudul How to Develop and Maintain Micro, Small, and Medium Enterprises During Pandemic. Ya, maksud saja Mas Aldi ya? Iya. Oke. UMKM ini bergerak di bidang apa dan apa ini namanya? Oke. Jadi untuk UMKM ini bergerak di bidang kuliner atau F&B, food and beverage, khususnya untuk di bidang coffee shop. Namanya sendiri itu Gahwa Coffee. Oke. Kalau boleh tahu tuh Gahwa Coffee itu artinya apa ya Mas? Gahwa Coffee sendiri itu Gahwa ini diambil dari bahasa Timur Tengah Mas ya. Tapi kita pelesetkan sendiri artinya itu kopi. Oke, kopi berarti. Pendirinya sendiri Mas sendiri atau bagaimana? Ada beberapa sih, cuma yang bertanggung jawab saya sendiri. Yang bertanggung jawab Mas sendiri. Oke, siap. Ini di usaha ini dimulai sejak kapan Mas? Jadi dimulai dari tahun 2018, cuma pada saat itu masih belum ada tempat. Jadi kita berada di bidang online. Terus untuk sekitar 5 bulanan kita vakum. 2019 kita masih vakum. Berdiri lagi tahun 2020. Alhamdulillahnya di sini itu sekitar bulan Maret kita berdiri di sini. Iya. Itu lokasinya tuh ini persisnya di mana Mas? Lokasinya sendiri itu di depan auditorium Geraha Unsur. Di depan ya. Jalan Raya Benyamin. Siap. Oke. Kenapa akhirnya memutuskan untuk memulai Gahwa Coffee ini? Kenapa memutuskan? Karena hal baru sih Mas. Baru karena sebelumnya belum pernah terjun ke dunia kuliner, akhirnya memutuskan untuk coba di bidang kuliner itu sendiri karena jauh berbeda dari bidang usaha yang lain gitu Mas. Iya. Baik. Menurut Mas sendiri nih, bagaimana cara mempertahankan UMKM di masa pandemi seperti ini? Mempertahankan UMKM, berarti general ya Mas ya? Iya, sangat general. Untuk mempertahankan UMKM di masa pandemi itu harus banyak inovasi, harus banyak strategi, bisa dari segi pemasarannya atau mungkin dari inovasi produknya, banyak aspek lain lah. Tapi kalau untuk sekarang yang terpenting itu inovasi di internal gitu. Jadi untuk pemasaran harus sebisa mungkin beda, terus untuk produknya sebisa mungkin beda dari yang lain. Jadi kita punya ciri khas tersendiri gitu. Dia harus memang sering-sering betul atau enggak bisa memecahkan masalah lah, gampangnya seperti itu. Karena emang pandemi ini kita juga ikuti terus seperti itu ya Mas. Betul. Kalau usaha berarti kan itu secara general. Kalau secara F&B kan Gahwa Coffee bergerak di F&B ya. Di pandemi ini seperti apa Mas? Kalau untuk F&B sendiri di kondisi pandemi itu sekarang kan kita tahu sendiri ya, kondisi pandemi seperti sekarang kan orang lebih butuh makanan pokok, lebih butuh sesuatu hal yang memang untuk sehari-hari ya, maksudnya misalnya nasi atau mungkin sembako atau seperti itulah. Nah kita lebih ngebuat apa ya, sesuatu hal yang harganya nggak terlalu fantastis lah, masih lebih masuk akal. Terus value produknya itu ada, letaknya di situ sih. Jadi bukan sekedar mungkin bisa dikatakan untuk perang harga, tapi bisa membuat inovasi yang masuk akal di kondisi sekarang. Gitu. Sekali dari Mas Nadi ya. Kalau dari Mas sendiri nih, suka duka menjalankan UMKM ini di masa pandemi ini gimana nih Mas? Suka duka. Iya. Nggak ada suka sih sebenarnya sih. Sebenarnya nggak ada suka gitu, cuma tantangan sih. Tantangannya itu seru. Jadi mungkin boleh dikatakan itu ketika sebuah usaha, baik itu UMKM atau yang mungkin sudah besar juga ya, itu ketika bisa survive di masa pandemi, kemungkinan besar akan lebih baik ketika kondisi normal gitu. Pastinya sukanya di situ, kalau dukanya ya harus muter otak terus gitu loh, karena pasti akan labil, jadi nggak akan stabil gitu loh. Mungkin kita planning apa,
belum tentu akan berjalan baik. Jadi banyak trial errornya gitu. Jadi kalau menurut Mas sendiri kesulitan di masa pandemi ini meningkat drastis ya dibandingkan masa normal ya? Pasti meningkat drastis karena ya banyak tantangannya lah, karena kita pun sebagai misal meletakkan sebagai posisi pembeli pun juga pasti akan lebih selektif kan, apalagi seperti yang penjualnya pasti juga harus bisa menyeimbangkan gitu, harus balance gitu. Mungkin dari Mas boleh bagi tips dan trik nih bagi orang yang baru mau memulai UMKM di apalagi pandemi seperti ini. Tips dan triknya jelas harus selalu kuat mental, terus harus bisa selalu mengikuti perkembangan lah ya, permintaan, lebih ke permintaan pasar sih. Jadi kita harus bisa selalu update, selalu menyukupi permintaan konsumen. Terus jangan terlalu mudah dengan apa bahasanya ya, gampangnya itu tersulut dengan pesaing gampangnya gitu. Jadi nanti takutnya malah berujung ke harga dan lain-lain seperti itu. Jadi kita lebih harus bisa inovasi, membuat strategi yang akan membuat usahanya itu naik dan dikenal banyak orang seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir dari kami masih terkait tips ya. Mungkin untuk dari Mas Adi sendiri ada tips nggak atau gitu kalau memulai UMKM ini di pandemi ini lebih baik bergerak misalnya di bidang seperti apa? Oke. Iya. Kalau untuk bidang, pokoknya di masa pandemi itu hampir semua bidang pasti terdampak ya. Iya. Cuma mungkin lebih ke arah medis mungkin itu pasti akan lebih baik. Terus untuk selain itu kuliner mungkin masih agak ketorong ya memang, ketimbang lebih ke arah yang properti atau mungkin maksudnya yang jangka panjang itu mungkin akan lebih berdampak seperti itu. Tapi untuk beberapa aspek atau bidang usaha itu pasti akan lebih baik. Mas Adi nih ada nama saya mau bertanya bagaimana sih cerita membangun awal membangun Gahwa ini sampai terbesit titik membangun Gahwa Kopi ini, mungkin bisa diceritain dari Mas Adi. Ya, awal mulanya tadi kan pertama sudah saya ceritakan ya. Jadi awal mulanya itu dimulai 2018 saya cuma bertiga itu saya sendiri sama teman saya itu supplier kopinya, sama satu lagi waktu itu apa ya, ibaratnya sosial medianya lah yang penanggung jawab gitu. Sekitar berjalan berapa lama karena kurang ya, karena kurang berjalan dengan baik, dan pada saat itu seharusnya malah justru bisa lebih melejit karena 2018 itu kayaknya memang belum ada coffee shop yang menyediakan layanan take away, maksudnya fokusnya di take away gitu, bukan kita fokus ya, cuman fokusnya take away. Jadi misal contoh lah, kalau sekarang tuh seperti ada brand besar ya, itu Jenis Jiwa. Nah itu kan fokusnya di take away, di tahun 2018 tuh belum semelejit sekarang. Jadi kita dulu sangat optimis untuk membuat inovasi di titik itu, karena dulu segmennya itu cuma pelajar, mahasiswa, orang-orang pekerja yang jadi dari pagi itu mereka udah berangkat. Nah, targetnya kita sebelum jam 8 kita udah siapkan semua pesanan gitu, sampai di jam makan siang, jam istirahat, sama jam sore, jam pulang kerja itu kita sediakan. Dan inovasinya itu lebih di kualitas. Jadi gimana caranya barang yang dipesan itu diantarkan, misal pesan panas ya panas sampai tangan gitu loh, sampai tangannya, dingin pun sama. Jadi berjalan sampai apa, bisa terjaga lah nyampe di tangan konsumen seperti itu. Tapi nggak sampai lama, kita nggak kuat
Unpad sendiri timnya pecah semua, banyak yang keluar lah, banyak yang hilang. Dan waktu itu juga cukup banyak rintangan yang malah mungkin lebih mending sekarang daripada dulu. Karena dulu boleh dikatakan ada beberapa pihak yang boleh dikatakan itu apa ya, membuat rapi gitu loh. Jadi nggak berjalan dengan lancar karena ada pihak-pihak dari eksternal yang mencoba untuk ikut bergabung. Tapi kurang boleh dikatakan merugikan lah seperti itu. Jadi kita vakum nggak lama, dan kita malah justru nggak ada gambaran untuk bisa buka lagi sih waktu itu. Emang sempat down, timnya pecah, pada cari kerjaan sendiri lagi. Pada saat 2018 itu ya? Iya, 2018 sampai itu udah mulai tahun sih. Jadi awal mula tuh Oktober 17 Oktober 2018 kali. 2018. Terus masih vakum sampai tahun 2019 pun kita belum bisa coba dirikan lagi. Kalaupun di 2019 kita pengen sih pertengahan tahun itu kita udah optimis mau membuka lagi, mau kontrak tempat, tapi masih belum rezeki. Jadi kita gagal lagi di situ. Sampai di akhir tahun 2020 berarti tahun 2019 maaf, itu kita dapat kepercayaan lah. Kita dapat kepercayaan oleh beberapa pihak yang mengajak kerjasama, dan kita cincai di situ bahasanya, kita ngobrol-ngobrol masuk, akhirnya kita coba jalankan kembali. Itu di akhir tahun 2019 akhirnya kita rangkai, butuh kurang lebih waktu sekitar 4 bulanan, akhirnya kita buka di sini. Gitu, Mas. Mantap. Dari Mas tadi ini ya ceritanya cukup panjang ini sampai akhirnya kita dari Mas Adi sendiri bisa mendirikan Gawat Coffee ini. Boleh ada pertanyaan lagi dari mungkin terakhir ini, target pasar dari pembangun Gawat Coffee ini apa nih Mas? Nah, di situ target pasarnya, karena ini Gawat Coffee ini kan dibangun di daerah Unsut ya, Mas, berarti daerah Bunyamin, masih wilayah kampus lah. Jadi memang secara teoritis ya bahasanya, secara kita melihat ya memang target utamanya mahasiswa. Cuma karena pandemi kembali lagi kita buka nggak lama, kemudian kita falling in love sama corona nih. akhirnya nggak bisa dikatakan jadi target utama juga sih, karena tetap menjadi segmen kita. Cuman untuk saat ini di masa pandemi, segmen utamanya malah justru ke para pekerja kantoran, karena di sini juga wilayah perkantoran. Akhirnya fokusnya kita untuk masa pandemi ini ke arah pekerja kantoran seperti itu. Tapi kita tetap mempertahankan ya, karena segmennya tetap di wilayah kampus kan, pasti mahasiswa tetap jadi segmennya lah gitu. Jadi menyesuaikan kondisi. Betul. Intinya di masa pandemi sekarang sih lebih harus kuat mental gitu. Maksudnya di kondisi yang normal pun kan juga kita pasti akan survive ya. Tetap ya, untuk membangun usaha itu kan pasti tetap akan survive. Cuman untuk masa pandemi sekarang pasti harus lebih ekstra, itu harus lebih kuat dan mental gitu. Ada tambahan lagi Mas? Gimana? Ada lagi dong? Tambahin dong. Ini dari penonton mungkin? Penonton mungkin ya. Apa lagi nih? Dari Mas Andi ini Ya. Gawat Coffee ini berarti kan menyesuaikan kondisi dari target pasar gitu ya. Jadi kalau seumpama insya Allah bentar lagi udah kelar pandemi ini, apakah fokusnya lebih kembali ke mahasiswa atau bagaimana? Pastinya kalau secara umum, secara segmen kita akan fokus ke mahasiswa lah pasti.
planning masih banyak konsep yang masih belum dijalankan di sini. Jadi berharap ya minta doanya penonton sama masnya juga nih ya, kayak itu untuk bisa mewujudkan lah konsep-konsep yang sudah lama, ide-ide yang terlantar nih untuk dijalankan kembali. Karena pastinya lah namanya usaha pasti nggak akan bisa mudah untuk sesuai dengan ekspektasinya mas. Perlu effort yang lebih gitu. Mungkin pertanyaan dari kami hanya seperti itu aja. Itu udah jawaban Mas Adi udah wah luar biasa ya, membantu memotivasi apalagi mahasiswa atau siapapun penonton ini untuk memotivasi membangun UMKM. Jadi tidak takut membangun UMKM di masa pandemi ini gitu ya. Karena banyak dari tips and trik lalu ceritanya, jadi kita mungkin lebih tahu mengenai UMKM lalu gimana membangunnya di masa pandemi ini gitu. Ya, mungkin sekian podcast dari tim KKN BJ sama saya Muhammad Bagir. Selamat sore. Motivasi untuk mendirikan UMKM ya. Jadi motivasinya untuk teman-teman semua cuma 3 aja nih. Yang pertama harus bisa memanage keuangan, itu yang terpenting, karena ketika kita nggak bisa memanage keuangan pasti akan berantakan. Yang kedua harus bisa memperbanyak relasi, supaya kita harus percaya kalau semakin punya banyak relasi itu kesempatan akan semakin besar. Selanjutnya ada lagi, itu ketika kalian masih muda itu manfaatkan waktu yang berdekatan terbatas tuh semaksimal mungkin, karena ketika kita masih muda pasti gagal itu masih nggak masalah, cuman ketika kita sudah berumur pasti tanggung jawab kita semakin besar, pasti akan mikir-mikir nih untuk coba sesuatu yang baru. Jadi kuncinya coba aja dulu sebelum idenya hilang semua.